Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, boleh tidak lupa untuk mendoakan teman-teman semoga berada dalam keadaan yang baik, sehat dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Boleh juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa dukung dan support channel Lilia Pictures ni. Semoga dimurahkan rezeki bagi yang baru saja singgah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga loceng yang gratis itu, tanda dukung pada Bang. Kali ini Bang ingin berkongsi perkabaran terkini guys. Bang juga kaget terkejut kerana dikatakan baru-baru ini CEO galangan kapal dari Malaysia telah datang ke PT PAL sekali lagi dan katanya ingin berkolaborasi, bekerjasama untuk membangunkan kapal perang bersama RI Malaysia. Mau join sama RI, bangun kapal perang sama-sama. Satu berita yang mantap. Bang amat suka perkara yang sebegini kerana bukan untuk kita sombong bila sudah ada teknologi, tapi kita malah berkongsi ilmu sama-sama untuk digunakan sebagai pertahanan kawasan Nusantara ini guys. Terbaik, keren. Tanpa buang masa, tanpa basa-basi, Bang Li mengajak teman-teman, jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go. CEO Malaysia datang PT PAL. Begitu sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan Matra keempat Tentara Nasional. Matra keempat. Ini penting, mengingat posisi geopolitik Indonesia masih sangat terrawat. Apa itu Matra keempat? Dengan trisula negara persekutuan Inggris, yaitu Malaysia, Singapura dan Australia. Yang tergabung dalam High Power Defense Arrangement. Ini mantap. Oke, lanjut dua kabar yang mantap jos. Yang pertama, kini datang lagi dari Malaysia bos, yang baru-baru ini delegasi CEO dari salah satu perusahaan asal Malaysia ternyata telah menyambangi lagi negara kita Indonesia. Dan mereka pun datang ke PT PAL Indonesia. Bahas kerjasama. Tujuannya adalah untuk membahas proyek pembangunan kapal baru untuk Angkatan Laut Tentara Diraja Malaysia bos. Nah, proyek kapal apakah itu dan dari perusahaan manakah ini? Ya, yang ini yang TLDM Lunas Malaysia yang kemarin bos. Ya. Setelah ini kita Lunas. Dan nanti kabar kedua CEO Lunas. Persiapan negara kita Indonesia untuk membentuk Angkatan Perang keempat. Matra keempat yaitu Angkatan Cyber. Tak main-main, bahkan baru-baru ini Ketua MPR telah mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membentuk angkatan ini demi keamanan cyber, dan Menkominfo pun mendukung. Bersedia hackers tak mulus-mulus amat bos. Sudah ada peluang kerja guys. Kondisi keamanan cyber Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Ada pula anggota DPR yang menolak atau kurang setuju dibentuknya Angkatan Perang keempat Indonesia ini. Kenapa itu guys? Apakah alasan beliau? Ini politik ini, Bang bisa tahu. Mari kita kupas berita lengkapnya satu persatu bosku. Tapi sebenarnya pertahanan siber amat penting. Oke, kabar pertama ini dia. dari CEO perusahaan swasta Malaysia yang baru-baru ini Lunas ternyata datang ke PT PAL Indonesia bos. Jadi ya kalau di akun resmi PT PAL ini beritanya nggak nampak bos. Oh, nggak ada. Tapi jika kita cek di akun Instagramnya Bapak Wilgo Zainar, yaitu Direktur Pemasaran PT PAL Indonesia, maka diketahui bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 kemarin, PT PAL Indonesia telah kedatangan CEO dari perusahaan Malaysia, yaitu perusahaan Hasil Integra SDN BHD, beserta dengan rombongannya. Dan dikatakan kunjungan ini adalah dalam rangka penjajakan kolaborasi pada proyek pembangunan kapal baru untuk Angkatan Laut Diraja Malaysia di masa yang akan datang. Mantap jos nih bos. Jadi semakin besar nih kemungkinan bahwa di masa depan Angkatan Laut Malaysia bakal memboyong kapal-kapal perang buatan Indonesia. Namun sayangnya tadi dijelaskan dengan detail kapal apakah yang dimaksud bos. Dan perusahaan yang datang kali ini pun bukan Lunas Malaysia, tapi sepertinya adalah sebuah perusahaan kontraktor swasta bos. Dimana kalau kita lihat dalam situs resminya, mereka ini bergerak dalam banyak bidang, mulai dari perlengkapan militer dan pertahanan. Kemudian mereka juga menggarap housing atau perumahan, ada juga building atau bangunan, ada desain dan konstruksi, cleaning dan maintenance, sampailah ke trading bos. Dan mereka dikatakan sudah menyelesaikan lebih dari 200 proyek dengan sukses dan sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Dan kini kalau mereka datang buat kapal pula untuk berkolaborasi
membangun kapal untuk angkatan laut Ini bukan Malaysia. kaleng-kaleng syarikat ini, guys. Rasa ini masih ada kaitannya dengan rencana akuisisi kapal MRSS Mungkin 163 meter kemarin Ya. dari Malaysia, bos. Yang dalam rancangan Malaysia dalam periode ini mereka mau beli 2 unit. Nah, Beli 2 kalau unit, sudah ada yang datang dan membahas TOT lagi kerjasama sini. kapal ini, ya bisa jadi Malaysia nampak-nampaknya fix nih beli dari Indonesia. ya. Dan tentunya sesuai dengan penawaran PT PAL, Malaysia bakal mendapatkan Makassar. transfer teknologi dari PT PAL Indonesia. Mantap, mantap, yang jos. PT PAS memangnya hebat. Oke, buat kapal, lanjut kita masuk ke persiapan Indonesia untuk membentuk Angkatan Siber. perang keempat di Indonesia, bos. Jadi dikutip dari banyak sumber berita berikut, Ketua MPR Ketua RI, MPR. yaitu Bapak Bambang Susatyo atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Bamsud, dalam pidatonya Bamsud, di sidang tahunan MPR RI 2024 di gedung DPR MPR RI Jakarta pada Jumat 16 Agustus 2024 kemarin, Sudah satu. beliau pun mengatakan bahwa Bambang digitalisasi Susatyo di Indonesia membawa kemajuan dan juga tantangan, terutama soal kerawanan keamanan cyber. Ya, betul. Dan oleh Hacker karena klaim itu, bobol 4 kini ia pun mendesak urgensi pembentukan matra keempat di dalam TNI, bos. Perlu Beliau ada hackers katakan, juga dalam ni ya. Posisi Indonesia mengacu pada data nasional Cyber Waduh. Security Index masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan cyber. Ini dia Jadi cukup berada di hackers. bawah kita, bos. Dan pembentukan matra keempat TNI di bidang cyber ini diharapkan mampu memperkuat posisi geopolitik Indonesia saat ini. Ya, betul. Ia katakan, geopolitik Database Indonesia sangat diretas. rawan lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris, yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia yang tergabung dalam Five Power Defense Arrangement trisula. atau FPDA bersama Selandia Baru dan FDPA. Britania Raya, ujarnya. Dan beliau pun menyampaikan bahwa saat ini dunia memasuki era Internet of Military Things Ya. atau Internet of Battlefield Things. Dengan begitu, operasi militer bakal semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Semuanya Dan di menggunakan sisi lain, kini internet ya, guys. Indonesia juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika, ujar Ketua MPR RI ini, bos. Waduh. Dan oleh sebab itu ia katakan sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat dengan menghadirkan angkatan cyber, di mana kehadirannya untuk memperkuat 3 matra TNI yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Udara. Tambah Tambah satu lagi, mantap, jos. cyber. Namun di tengah kerawanan keamanan cyber Indonesia ini ternyata ada pula, bos, anggota DPR yang kurang setuju alias menolak hal ini. Nah, apakah alasannya? Kenapa? Apa alasannya? Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Yang menolak hal ini adalah anggota Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Dev Laksono. Beliau pun sepertinya kurang setuju dengan adanya dorongan untuk membentuk matra keempat, yaitu Angkatan Cyber TNI. Pasalnya ia pun mempertanyakan sejauh mana tupoksi matra tersebut. Ya. Ia katakan, daripada membentuk matra keempat, lebih baik dijabarkan secara jelas tupoksinya sejauh mana. Belum lagi katanya sudah ada divisi serupa yang ada di beberapa institusi, seperti Polri hingga adanya BSSN. Ia katakan, sudah ada, cyber itu kan kita sudah punya BSSN Kominfo, memiliki divisi cyber Polri. Lebih baik institusi tersebut diperkuat SDM-nya, infrastrukturnya, pengetahuannya, dan jaringannya. Itu dulu yang diutamakan, ujar beliau. Jadi alasan beliau, betulnya juga, katanya sudah ada institusi yang mirip-mirip, seperti misalnya yang ada di BSSN Kominfo. Badan Siber dan Sandi Negara. Padahal Menkominfo sendiri, yaitu Bapak Budi Aristiadi, mendukung penuh hadirnya matra keempat Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Cyber ini untuk menjaga keamanan cyber Indonesia. Cyber harusnya lebih gede, lebih besar. Kalau menurut kalian bagaimana nih, bos? Apakah kita sebaiknya membenahi dulu badan-badan keamanan cyber yang ada di Indonesia yang sudah ada? Kita benahi SDM-nya, infrastrukturnya, alat peralatannya, pengetahuannya, sampai jaringannya, atau lebih baik kita rombak kembali semuanya dan disatukan dalam satu komando
dan dibuat yang lebih besar dan kuat dalam angkatan cyber seperti di banyak-banyak negara. Karena jelas bos, ini terkait keamanan negara. Dan di zaman sekarang, keamanan cyber ini pun nggak bisa kita anggap enteng lagi. Iya, benar. Semuanya udah digitalisasi, bos. Ya, bahaya Internet, semuanya jarak jauh, menghancurkan tanpa menyentuh. Profil hacker karena Indonesia, tanpa kita sadari, bahkan sistem keamanan suatu negara bisa lumpuh akibat kejahatan cyber ini, bos. Hacker Malaysia juga ada. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazine. Terima kasih Indo Magazine. Keren beritanya. Mantap. So itu dia tadi guys, dua berita. Yang pertamanya CEO dari syarikat swasta Malaysia yang ingin bekerja sama dengan PT PAL bersama PT PAL untuk membangunkan kapal perang yang akan diboyong oleh Angkatan Laut Malaysia, Diraja Malaysia TLDM. Jadi bukan sahaja syarikat lunas atau Bosted saja yang bisa membangunkan kapal di Malaysia untuk TLDM, ada juga syarikat yang lain yang bisa untuk membangunkan teknologi ataupun kapal perang untuk kegunaan TLDM. Jadi syarikat itu pula kali ini datang ke PT PAL untuk bekerja sama katanya. InsyaAllah diharapkan ianya membuahkan hasil yang positif dan baik. Teknologi itu mungkin di Malaysia juga ada tapi dikit. Malah PT PAL ada mungkin lebih banyak. Jika digabungkan mungkin saling melengkapi lah. Semakin positif hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Alhamdulillah, yang ini Abang Lee inginkan sangat-sangat. Semoga ianya berjalan dengan lancar, sama-sama kita doakan. Okay guys, kita dukung dan support, jangan fikir yang negatif. Yang kedua beritanya mengenai Matra keempat, Angkatan Cyber RI. Memangnya sudah ada BSSN, Polri punya apa itu cyber punya pasukan khas yang menjaga keamanan cyber, tapi masih belum cukup ampuh. Jadi jika kita lihat negara-negara yang gede, yang besar, kuasa-kuasa besar militer memang mereka sudah ada satu angkatan yang khusus seperti Tiongkok juga, hanya untuk hackers ataupun angkatan komando bagi menjaga pertahanan keamanan cyber. Yang ini penting kerana zaman sekarang peperangan hanya menggunakan 5G guys, hanya menggunakan internet, menggunakan alam cyber, hantar drone, hantar rudal, apa lagi robot, semuanya dari jarak jauh. Jadi kalau kita masih lagi di peringkat yang manual, enggak jaga pertahanan cyber itu benar-benar seperti admin kata, jangan dipandang enteng kerana ianya sudah menjadi peperangan alaf baru, modern warfare. Termasuk juga hackers otodidak, ambil mereka bekerja, bayar gaji lumayan enggak apa, jadi mereka berkhidmat untuk negara. Semoga menjadi kenyataan. Berharap Malaysia juga akan melakukan seperti itu juga satu hari nanti, insyaAllah. So itu dia tadi dua berita yang baik, yang menarik pada pandangan ini. Apa ceritanya dan apa pandangan teman-teman mengenai dua berita tadi? Sila share di ruang komen. Kita bahas dan bincang yang baik dan positif, tak ada salahnya. Okay guys, sampai sini dulu. Teruskan mendukung channel Lilia Pictures ini. Sehingga kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.